Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Doktoral Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Surabaya. Baik, perkenalkan teman-teman, hari ini kita di kelompok mata kuliah Filsafat Ilmu Manajemen. Ada Bapak Muhammad Saifuddin, ada saya sendiri Wenti Krisnawati, dan juga ada Bapak Dominikus Wahyu. Ini adalah salah satu tugas yang diberikan oleh dosen kepada kami terkait dengan mata kuliah Filsafat Ilmu Manajemen. Banyak sekali sebenarnya apa yang ingin kita sampaikan karena ini sangat luas terkait dengan pembahasan filsafat. Karena tidak hanya di ilmu manajemen saja, tapi banyak sekali terkait dengan filsafat-filsafat yang ada di dalam kehidupan kita. Fokusnya kami di hari ini adalah terkait dengan filsafat ilmu manajemen dengan pengampu dosen kami yaitu Profesor Dr. Anis Eliana SEMSI. Terima kasih banyak kepada Ibu Anis atas tugas-tugas yang diberikan kepada kami. Baik, teman-teman semuanya, kita mulai saja untuk yang pertama. Seperti yang kita ketahui bahwasannya apa yang saya sudah sampaikan di awal tadi, bahwasannya pembahasan terkait dengan filosofi ataupun filsafat itu sangat luas sekali. Banyak sekali berbagai pandangan ataupun perspektif-perspektif dari para pemikir-pemikir gitu ya. Everyone is philosopher. Begitu yang disampaikan oleh Bapak Antonio Gramsci di tahun 1971. Setiap orang adalah seorang filsuf ataupun pemikir, meskipun dengan cara mereka sendiri dan tanpa alasan. Karena bahkan dalam manifestasi sekecil apapun dari setiap aktivitas intelektual apapun dan dalam bahasa terkandung conception khusus dari dunia. Jadi setiap orang memiliki yang namanya pandangan-pandangan sendiri, pemikiran-pemikiran sendiri. Ada artikel yang kami baca yang diberikan oleh dosen kami dan kami mencoba untuk mengupasnya. Di sini disampaikan oleh Bapak Antonio, beginilah yang disebut dengan bahwasannya everyone is philosopher. Selanjutnya adalah pengertian filsafat. Nah, seperti yang sebelumnya disampaikan, banyak sekali pandangannya, tapi di sini saya akan menyampaikan terkait dengan yang namanya istilah filsafatnya dulu, biar kita sama-sama paham apa sih itu filsafat ya. Tapi kalau pengertiannya mungkin banyak sekali dari pandangan ataupun perspektif yang lainnya. Istilah filsafat ini sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, yakni philosophia, yang mana merupakan gabungan dari kata philo dan sophia. Philo berarti cinta dalam arti yang luas, sementara Sophia berarti kebijakan atau pandai. Jadi dapat disebut bahwa filsafat ini adalah keinginan untuk mencapai cita dan kebijakan. Jadi kalau kita lihat sendiri ya, kita banyak melihat para filsuf-filsuf atau pemikir-pemikir yang memberikan makna atau sebuah kalimat yang sangat bermakna yang penuh dengan kebijakan-kebijakan menurut pandangan mereka sendiri. Begitu. Nah, ini ada beberapa tokoh filsafat. Ini saya tampilkan bukan karena favorit saya, bukan karena idola saya, tapi ini memang yang sering saya baca juga dan sering berseliweran juga di apa ya, entah itu di Google, di buku-buku gitu kan, ataupun di majalah-majalah. Ada satu yang pertama yaitu adalah Bapak Socrates ya, Yunani ya. Dan juga Imam Syafi'i di dunia Islam dan juga Mahatma Gandhi dari India. Beliau-beliau ini sangat luar biasa tentang pemikiran-pemikirannya dalam hal filsafat. Nah, mengapa peneliti manajemen ini membutuhkan yang namanya filsafat? Ya, terkadang saya berpikir filsafat itu cuman untuk kehidupan ataupun kehidupan sehari-hari kita dalam berinteraksi agar kita bijaksana dalam menghadapi seseorang. Ternyata ketika sudah masuk di bangku S3, ternyata di manajemen kita juga harus berbicara filsafat. Kenapa? Nah, apakah peneliti manajemen perlu untuk mempelajari filosofi? Jawaban dalam pikiran kita adalah iya. Yang pertama adalah suka atau tidak suka kita menghuni posisi filosofis setiap kali kita melakukan atau terlibat dengan penelitian. Misalnya membuat penelitian dengan menggunakan skala Likert yang merupakan skala interval dapat digunakan sebagai skala rasio dalam analisis statistik. Kursil 1979, menggunakan demografi sebagai dasar untuk memahami perilaku kepemimpinan. Jadi, pemahaman yang bisa saya sampaikan adalah ketika kita sebagai seorang peneliti sudah barang tentu tidak hanya pikiran atau hasil-hasil pikiran atau hasil
observasi kita sendiri yang akan kita berikan kepada pembaca. Tapi ada juga yang dari luar atau eksternal, pemikiran-pemikiran dari luar yang akan menjadi acuan kita agar lebih kuat isi dari penelitian kita dan juga lebih kuat dari hasil nanti pemahaman-pemahamannya. Begitu. Yang satu tadi sudah saya jelaskan ya, dan yang kedua adalah bahwa posisi filosofi sering membantu kami menjelaskan penelitian kami dengan cara pembaca dan peneliti selanjutnya akan dapat memahami, mengikuti, memperluas, mengkritik, dan membantah. Mir dan Watson 2001. Ini membantu kita sebagai peneliti bergerak melewati tautologi yang tidak dapat diubah dan generalisasi yang tidak dapat diuji ke dalam ranah yang dapat ditindaklanjuti dan diperebutkan. Ketika para ahli teori membuat klaim kebenaran tentang tindakan organisasi, penting untuk mengevaluasi asumsi implisit mereka atau perdebatan yang terjadi selanjutnya. Seringkali sangat produktif bagi kedua belah pihak. So, di poin 2 ini jelas sekali ya, ketika kita itu membuat sebuah penelitian dan ada pemikir-pemikir yang lain, itu seperti kita brainstorming dan saling mengkritik ya dari peneliti-peneliti sebelumnya. Jadi tidak hanya dari kita sendiri, sebenarnya tidak jauh dari yang poin yang pertama ya. Tapi di nomor 2 ini sangat jelas sekali bahwasannya ketika kita belajar filosofi itu, kita brainstorming, kita saling mengkritik dengan pemikiran satu sama lain, tapi dalam hal yang positif. Jadi tidak untuk berdebat yang terlalu berlebihan, saling menyalahkan satu sama lain, tidak. Itu serunya di kenapa kita itu peneliti manajemen membutuhkan filsafat. Nah, ini saya bilang ini bukan masalah ini gong atau tidak ya. Ini yang akan sering tampak ketika kita berbicara yang namanya filsafat gitu ya, atau filosofi-filosofi dalam kehidupan ataupun dalam manajemen. Tapi yang kita bahas sekarang atau yang kami bahas sekarang adalah dasar-dasar filosofi manajemen. Berbagai perspektif itu banyak sekali yang mengatakan terkait dengan hal-hal di dalam filosofi manajemen atau dasar-dasarnya. Tapi dari artikel yang kami baca di kelompok kami adalah ini adalah 4 hal dasar-dasar filosofi manajemen. Yang pertama adalah ontologi, dan yang kedua epistemologi, dan yang ketiga adalah metodologi, dan yang keempat adalah etika. Saya akan bahas satu-satu terkait dengan dasar-dasar filosofi manajemen ini. Baik, saya mulai dari yang ontologi dulu. Nah, ontologi mengacu pada sifat realitas. Teman-teman sekali lagi kepada seluruh pemirsa yang juga menonton ini di YouTube nantinya ataupun teman-teman di kelas terkait dengan pemahaman filsafat ini, kalau kita dengar filsafat itu kayaknya berat gitu ya. Dari dulu kita dulu kayaknya orang-orang kalau keluar dari ilmu filsafat itu kayaknya maaf ya gila gitu. Ini memang sepemahaman saya saja ya sebagai seorang student di doktoral ilmu manajemen ini belajar terkait dengan ilmu filsafat. Nah, yang pertama ini dalam pemahaman dan juga referensi yang saya dapatkan, ontologi itu adalah mengacu pada sifat realitas atau yang memang sudah ada. Sebelum kita masuk ke ontologi dalam manajemen atau implementasi dalam manajemennya, pengertian ontologi ini sendiri adalah merupakan istilah dari bahasa Yunani yang berasal dari kata ontos dan logos. Ontos artinya segala sesuatu yang memiliki wujud atau berwujud dan logis merupakan sebuah ilmu. Sehingga jika diartikan ontologi merupakan ilmu atau teori yang mempelajari mengenai wujud yang sudah ada. Aristoteles mengartikan bahwa ontologi merupakan rangkaian pembahasan mengenai hal yang ada sebagai hal ada atau hal ada sebagai demikian yang mengalami perubahan dalam sehubungan dengan objeknya. Nah, menurut tata hubungan sistematis berdasarkan hukum sebab akibat yaitu ada manusia, ada alam. Seperti itu kita bicaranya dalam kehidupan ya. Ontologi dalam manajemen. Untuk memahami penerapan ontologi dalam studi organisasi, mari kita coba mempertimbangkan kasus teori kelembagaan atau yang diberikan oleh Edwards 2016, menganalisis berbagai perdebatan ontologikal yang meramaikan pemahaman para ahli teori tentang apa itu institusi. Bagaimana mereka muncul, meskipun awalnya muncul karena kebutuhan dan karena dorongan dari mereka yang menjalankan kekuasaan, ia akhirnya memperoleh legitimasinya sendiri, emerging sebagai kebenaran sosial. Jadi kalau tadi di ontologi di awalnya itu adalah berbicara terkait dengan sifat realitas,
atau wujud sebab akibat, ada manusia, ada alam. Nah, ketika kita bicara di filsafat manajemen, kita coba memberikan contoh terkait dengan teori kelembagaan. Lembaga sendiri itu ada tentang apa itu institusi, bagaimana mereka muncul. Nah, ini jika filsafat dalam manajemen. Ya, wujud ada mereka dari mana dan mereka kenapa mereka ada. Nah, itulah kita berbicara di ontologi. Yang kedua adalah epistemologi. Kata epistemologi berasal dari kata Yunani, yaitu episem dan juga logos. Epise diartikan sebagai pengetahuan dan logos diartikan sebagai pikiran. Maka secara bahasa dapat diartikan sebagai pengetahuan yang benar. Maka jika kita pahami lebih luas lagi bahwa epistemologi berbicara tentang asal mula pengetahuan, sumber pengetahuan, ruang lingkup pengetahuan, nilai validitas, dan juga kebenaran pengetahuan. Menurut Dagobert Duruns berpendapat bahwa pengertian epistemologi menjadi salah satu cabang ilmu filsafat yang mengkaji mengenai sumber pengetahuan, struktur sosial pengetahuan, dan berbagai metode serta validasi pengetahuan. Dalam ilmu manajemen sendiri atau filsafat ilmu manajemen ini, berbicara epistemologi dalam manajemen, klarifikasi asumsi epistemologi sama pentingnya tadi dengan ontologi gitu ya. Misalnya bagaimana para peneliti manajemen setuju bahwa sebagian besar hasil penelitiannya yang melibatkan dalam bentuk ketika dia pakai regresi ataupun pakai kualitatif dan representasinya data dan temuan dengan cara tertentu akan dianggap sebagai pengetahuan baru ataupun ilmu baru. Itu yang disebut dengan epistemologi dalam manajemen. Kiranya itu aja teman-teman untuk terkait dengan pembahasan hal dasar dalam filsafat ilmu manajemen. Saya jelaskan terkait dengan ontologi dan juga epistemologi. Untuk selanjutnya, saya bisa serahkan kepada Bapak Domi untuk menjelaskan terkait dengan hal dasar dalam filsafat ilmu manajemen. Kepada Bapak Domi, disilakan. Sekarang ini saya akan melanjutkan topik itu dengan 2 poin berikutnya. Kemudian nanti rekan saya Pak Saifudin juga akan melanjutkan di tataran yang lebih dalam lagi. Nah, teman-teman, kalau kita bicara soal manajemen memang tidak bisa lepas dari yang namanya filosofi ya. Tadi Pak Wendy sudah mengantarkan dengan sangat baik ya. Manajemen secara filosofis itu artinya bahwa seperangkat pengetahuan dan keyakinan yang menjadi dasar untuk menentukan solusi atas masalah manajerial. Ketika kita misalnya di sebuah organisasi atau di perusahaan itu ada persoalan, harapannya dengan pendekatan manajemen yang manajemen science itu filosofi akan memberi warna sehingga apa yang kita putuskan itu lebih berdampak baik untuk individu, untuk organisasi maupun untuk kehidupan bersama. Ya, jadi bahwa memang everyone is a philosopher. Jadi yang namanya filsuf tidak hanya mereka yang studi filsafat, tetapi kita semua itu bisa menjadi pelaku filsafat. Ya, bahwa semua pengetahuan memang tidak bisa dipisahkan dari filsafat karena filsafat itu merupakan akar dari segala pengetahuan manusia, baik yang bersifat ilmiah maupun yang non ilmiah. Hari ini kita kaji yang ilmiah. Teman-teman sekalian, ini ada sebuah skema sederhana ya, bagaimana basic science secara umum ya, basic science development. Jadi kalau kita membaca beberapa literatur mengenai filsafat itu ada perspektif-perspektif ini, yaitu tadi disampaikan Mbak Wendy ada ontologi, kemudian epistemologi, dan satu lagi itu ada aksiologi. Ontologi tadi jelas bertanya soal realita ya, what, kemudian epistemologi tadi juga sudah jelas menanyakan tentang how, dan turunannya itu adalah metodologi, itu yang nanti kita akan coba untuk
untuk perdalam ini. Dan yang ketiga, perspektif yang ketiga itu bicara yang jauh lebih dalam, yaitu tentang nilai ya, tentang value. Maka di sana pertanyaannya why. Itu aksiologi. Kita akan bahas ini di kesempatan yang lain. Nah, tabel ini menggambarkan bagaimana foundation of management philosophy. Nah, di dalam tataran theoretical stance, nah, di sini kita bagi menjadi dua ya. Ini landasan saya tadi yang dijelaskan Mbak Wenti, ada level ontologi dan level epistemologi. Nah, di kolom yang kedua dan ketiga itu menggambarkan contrasting stance. Jadi tadi ontologi itu there is no one objective reality. Di sisi yang lain bahwa ada banyak realita. Nah, kemudian dari theoretical stance yang perspektif epistemologi juga itu bicara tentang keyakinan bahwa scope dari knowledge itu memang sangat luas. Ada yang uncover the reality, there is no one, there is one true explanation. Di sisi yang lain, meaning is culturally defined. Jadi ada satu penjelasan, tapi juga ada definisi-definisi yang lain yang sangat luas yang itu tidak tercover oleh realitas. Nah, pendekatannya itu secara skematis itu kita gunakan yang disebut sebagai metodologi. Ini metodologi ini sering kita sebut, apalagi kalau dalam dunia ilmiah di bidang akademik itu mahasiswa sering kali menyebut metodologi ya. Bahkan S3 ini yang di upek-upek itu metodologi. Ini bagaimana metodologi di dalam pandangan filsafat, ini yang menarik untuk kita diskusikan ya. Metodologi ya based on paradigmatically different ontological and epistemological assumption. Nah, metodologi itu jauh lebih luas dari sekedar metode ya. Metode masih ditambah lagi dengan logi itu logos ya. Logos teori atau ilmu gitu ya, studi atau ilmu tentang sesuatu hal, sesuatu tentang apa, sesuatu tentang metode. Nah, metode itu sendiri menceritakan tentang alat atau teknik yang digunakan di dalam sebuah proses penelitian. Nah, contrasting stance-nya, nah ini ada dua pandangan yang secara luas kita lihat itu memang sangat kontras. Yang satu itu yang paradigma kuantitatif, yang di sisi lain itu yang paradigma kualitatif. Ya, kita tahu kalau di kuantitatif itu ada apa kuadran itu ya, ada yang aliran positivis, kemudian objektivis, kemudian empiris dan nomotetik. Lalu kalau kualitatif ada berbagai macam pendekatan yang bisa digunakan, misalnya saja pendekatan hermeneutik ya, ini yang menafsirkan, kemudian ada juga yang interpretivis dan sebagainya, masih banyak lagi. Itu adalah pendekatan metodologis yang sudah umum kita pelajari atau kita pahami bersama ya. Kemudian dari sisi desain juga sama. Kalau desain itu ada desain eksperimental, lalu ada kuasi eksperimental, kemudian ada case study, ada etnografi dan sebagainya. Ini adalah desain for collecting data. Ya, sebagai peneliti dalam berbagai kesempatan kita bisa mencoba berbagai macam alternatif ini untuk mencoba untuk ya menemukan sesuatu yang baru berdasarkan
eksperimen real di lapangan. Nah, itulah sampai kemudian tataran atau level yang paling bawah itu soal data, ya. Soal data kita bisa collecting dengan kuesioner, dengan interview, dengan analisis dokumen, observasi dan sebagainya. Sampai kemudian nanti apa instrumennya seperti apa, sampai apa kalau di kuantitatif itu ada uji validitas dan reliabilitas dan seterusnya. Nah, itu kira-kira gambaran foundation of management philosophy dari level yang atas sampai yang bawah. Korelasinya kira-kira seperti itu. Ya, ini tadi yang saya sampaikan tentang metodologi, ya, bahwa metodologi itu memang sangat luas, ya, sangat luas. Baik, teman-teman, ini tadi sudah kita singgung, ya, metodologi sudah kita pahami bersama. Maka menurut Prasad itu dikatakan metodologi perlu digunakan secara khusus sebagai cara untuk mengekspresikan seperangkat asumsi ontologis dan epistemologis. Oke, nah, teman-teman, khususnya peneliti itu tidak asing, ya, dengan dua kutub, ya, bisa bilang begitu. Yang satu itu kuantitatif alirannya, lalu yang sisi yang lain itu aliran kualitatif. Nah, ini kan kualitatif, ya. Mungkin ada banyak orang yang mengatakan ini kurang apa sahih gitu, ya, atau mungkin sangat feminin, nah, tidak ada uji validitasnya. Tetapi kalau kita masuk ke dalamnya, ya, sebetulnya sama-sama keduanya punya metodologi yang sama-sama kuat untuk menghasilkan satu kesimpulan yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, pembagian biner penelitian ilmu sosial empiris ke dalam kotak-kotak kualitatif, kuantitatif adalah bentuk kekerasan diskursif. Nah, itu dikatakan di dalam artikel ini itu begitu, ya. Itu sebagai sebuah kekerasan. Jadi artinya, ya, jangan membagi ke dalam kotak-kotak kuantitatif dan kualitatif. Kita harus memahami analisis sebagai kekerasan yang kita lakukan terhadap sesuatu, atau disebut sebagai praktik yang kita paksakan terhadap sesuatu. Ini menurut Foucault 1983. Kekerasannya itu seperti apa? Kita lihat contohnya di slide berikutnya. Ada paksaan-paksaan terkait dengan isu validitas dan reliabilitas. Nah, ini bagi mereka yang kualitatif kan akan sulit untuk mencapai ini, ya, menyulitkan peneliti yang menggunakan pendekatan interpretatif, ya. Jadi toolsnya kan tidak sama dengan penelitian kuantitatif. Kalau kita bicara validitas dan reliabilitas yang sudah ada parameter angka statistik yang sangat jelas, bagi mereka yang interpretatif ini tidak mungkin. Kemudian yang kedua, isu generalisasi. Nah, untuk peneliti etnografi ini juga tidak mungkin, karena etnografi, ya, ini kan sangat khusus pada karakteristik komunitas tertentu, wilayah tertentu, budaya tertentu, sehingga tidak bisa digeneralisasi. Kemudian yang ketiga, paksaan itu juga misalnya terkait soal falsifiability. Ini juga menyulitkan peneliti hermeneutik, karena menafsirkan sesuatu kan, ya, bagaimana untuk membatasi level of error dan sebagainya. Masih banyak sekali paksaan-paksaan, dan itu disebut sebagai tindak kekerasan terhadap penelitian. Itu pandangan metodologi semacam itu. Nah, teman-teman sekalian, bahwa di dalam melakukan penelitian ataupun riset
itu kalau kita ingat ada perspektif aksiologi itu ya, perspektif nilai itu sebetulnya kaitannya dengan etika. Nah, kaitannya dengan etika. Teori nilai dalam filsafat didasarkan pada masalah etika dan estetika. Etika itu merupakan nilai moral, yaitu tentang yang baik dan yang buruk. Jadi sekali lagi bahwa penelitian itu tidak bisa lepas dari yang namanya etika. Meskipun penuh dengan risiko, tapi sangat penting bagi peneliti untuk menyadari implikasi etika dari penelitian mereka di luar proses penelitian atau dampaknya itu. Ini saya berikan contoh begini. Misalnya sebagai seorang usahawan gitu ya, dia mau mendirikan perusahaan ya, misalnya perusahaan kayu, perusahaan mebel gitu ya. Dia mengambil bahan baku dengan cara mengeksploitasi hutan tanpa kemudian berupaya untuk menanam kembali ya, mereboisasi kembali. Ini adalah sesuatu tujuan yang positif tetapi tidak beretika. Ya, karena itu menghancurkan alam. Di sisi lain memang dia ada satu dampak ekonomi yang dihasilkan, lapangan kerja semakin terbuka, kemudian banyak sekali dampak yang lain, tetapi di sisi lain lingkungan tidak diperhatikan. Nah, demikian juga di dalam penelitian juga sama, ya. Eh, Meskipun ya kadang-kadang penelitian itu nyelekit, menyakitkan, terdengar menyakitkan, tetapi bahwa itu kan sesuatu yang hasil daripada pemikiran ilmiah ya, dan itu mesti disosialisasikan, disampaikan tujuannya apa untuk kebaikan bersama. Jadi yang kita lakukan itu untuk kebaikan bersama dan berlandaskan ini etika gitu. Teman-teman sekalian, ini ada sebuah tabel philosophical worldview. Ini bercerita tentang beberapa pandangan dunia filosofis. Ada positivisme, kemudian postmodern, realisme kritis, pragmatis, dan konstruktivisme. Nah, masing-masing nanti kita akan diskusikan secara lebih mendalam, tetapi kira-kira kalau diringkas itu begini, dari perspektif ontologi, kalau kita hubungkan dengan aliran positivisme, philosophical worldview, pandangan filosofis dari masing-masing perspektif, baik itu ontologi, epistemologi, dan juga metodologi, kaitannya dengan aliran positivis, postmodernis, realisme, dan pragmatis, serta nanti satu lagi itu konstruktivis. Nah, saya akan singkat ini. Ontologi itu kira-kira ya dia memang bicara soal realitas ya, bagaimana sebuah peristiwa itu terjadi, kemudian pengalaman-pengalaman empiris dan seterusnya. Begitu juga epistemologi itu dia pengujian empiris, kemudian ada metanarasi, kemudian pandangan pragmatis itu bahwa konsep dan teori itu yang penting itu dipakai untuk pemecahan masalah, itu intinya. Nah, kemudian yang berikutnya itu metodologi. Nah, next slide itu metodologi, bagaimana hubungan antara metodologi dengan positivis, postmodern, realis, dan pragmatis. Aliran positivis di sini dikatakan bahwa peneliti diasumsikan tidak bias dan bebas nilai. Ada kecenderungan menggunakan metode kuantitatif seperti survei, eksperimen, dan analisis data. Itu positivis.
Sedangkan yang postmodernisme, keterlibatan peneliti dalam membentuk hasil penelitian secara eksplisit dijelaskan secara rinci. Nah, di sini juga bisa digunakan teknik semiotik dan dekonstruktif. Jadi kalau postmodern ini lebih terbuka pada sesuatu yang baru. Kemudian untuk aliran realisme ya, realisme kritis. Nah, ini ya mengingatkan kita perlunya mengendalikan bias ya. Tidak ada preferensi untuk segala bentuk metode penelitian tertentu. Nah, ini ada banyak tokoh yang di di membidangi realisme kritis itu ya di dalam beberapa literatur itu uh, ada Baskar dan sebagainya ya. Kaum realis kritis ini juga mempermasalahkan penelitian yang tidak membedakan korelasi dari kausalitas. Ya. Kemudian yang pragmatis, peneliti sebagai partisipan aktif dalam proses transformasi. Ada preferensi untuk melakukan metode penelitian campuran. Itu sekali lagi pragmatis itu yang penting apa hasilnya nyata untuk pemecahan masalah. Maka dia menggunakan berbagai metode penelitian campuran itu tidak masalah. Ya, jadi ada proses transformasi yang berjalan dengan cepat, akurat gitu. Nah itu pragmatis. Sedangkan yang terakhir itu ada konstruktivisme. Nah, konstruktivisme dipandu oleh asumsi bahwa metodologi penelitian pada dasarnya bergantung pada teori. Jadi dasarnya itu pada teori yang memang kuat, yang sudah terbangun. Ini dari akar kata konstruktif, ya, jadi mengkonstruksi. Maka di situ dikatakan konstruktivisme merupakan pandangan filsafat yang pertama kali dikemukakan oleh Giambattista Vico pada tahun 1710 bahwa filsafat konstruktivisme itu anggapannya bahwa pengetahuan adalah hasil konstruksi manusia melalui interaksi dengan objek, fenomena, dan lingkungan. Ya. Demikian yang bisa saya sharingkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Profesor Anis Eliana dan rekan-rekan Doktor Ilmu Manajemen Universitas Airlangga Surabaya. Tadi sudah dijelaskan di awal oleh Bu Wenti, kemudian dilanjutkan oleh Pak Dominikus. Selanjutnya saya mencoba menyampaikan tentang dalam dimensi politik. Oke, selanjutnya. Baik, menurut Gibson Burrell and Garrett Morgan itu membagi dimensi politik menjadi dua, regulation sociology and radical change. Kerangka kerja Burrell and Morgan menunjukkan bahwa pendekatan epistemologis dan ontologis yang berbeda, tadi ada perbedaannya, itu bisa digabungkan dengan posisi politik yang berbeda untuk menghasilkan paradigma atau asumsi bersama, di mana tidak harus mengartikulasikan ulang asumsi mereka, tapi dapat dilanjutkan dengan pemahaman mengenai tingkat kesesuaian filosofis tertentu. Jadi gini, tadi kan sudah dijelaskan perbedaan antara ontologis dan epistemologis, tapi dalam dimensi politik itu dua-duanya bisa digabungkan. Oke, di dalam sosial radikal tadi sudah dijelaskan sama Pak Dominikus bahwasanya mereka yang mempertahankan atau menganut gagasan regulatory itu cenderung mengidealkan metode atau mode pertukaran yang ditentukan oleh pasar ini kalau dalam konteks ekonomi ya, dan tidak memiliki banyak masalah dengan ketidaksetaraan yang tertanam. Jadi kalau sociological radical itu dia diserahkan di pasar. Sedangkan untuk yang pemahaman
Radical change itu mereka mendukung perubahan radikal, cenderung melihat pada status sesuatu sebagai inherent atau hal yang tidak adil dan menganggap pembagian kelas itu bermasalah. Di dalam ilmu manajemen kita tahu bahwasanya ada klasifikasi kalau dalam konsumen kan, ada middle up, middle down. Tapi untuk kalangan radical change itu dia tidak ini sebenarnya tidak adil itu dibagi-bagi. Saat Gibson, Barrell, and Garrett Morgan itu mencapai puncak sejarahnya di tahun 2022, terdapat 3 fakta yang mengejutkan. Pertama, Amerika Serikat kehilangan lebih dari 7% orang yang bekerja ya, atau sebesar 11 juta tenaga kerja pada tahun 2020. Yang kedua, lebih dari 400.000 kematian pada tahun 2020 dikaitkan dengan COVID. Yang ketiga, ketika Amerika Serikat atau masyarakat Amerika Serikat kehilangan pekerjaan dan ada yang meninggal tadi, pasar saham Amerika Serikat berkinerja lebih baik, yaitu naik 15%. Nah, tren dunia akademisi, kalau tadi kan ada sudah diterangkan Mbak Wendy, sama Pak Domi. Sekarang gimana sih dunia akademisi sekarang tahun 2020? Ternyata di Amerika itu gaji administrator itu naik. Namun beberapa universitas itu mengeluarkan surat pemberhentian. Jadi dalam satu sisi top manajemen, direktorat, dekanat itu naik, gajinya naik. Tapi di satu sisi itu beberapa tenaga pengajarnya itu malah diberhentikan. Nah, sehingga mereka dapat mempertahankan fleksibilitas untuk berhemat. Itu asumsi dari universitas ya. Oh, saya mau berhemat ini, maka saya mau kurangi sesuka hati mereka. Ini yang dalam pandangan politik tadi ya, dari ontologi, kemudian dari eh, apa, pengertian apalagi Mbak Ben tadi, ontologis, epistemologis, tadi dikat ya. Jadi dalam ontologis dan epistemologis itu ternyata hal ini itu dalam hal politik satu sisi itu mengkhawatirkan, satu sisi kok begini ya. Tadi dijelaskan sama Mbak Wendy sama Pak Domi, ada etika kok nggak etis banget gitu ya. Nah, ternyata di sini kita belajar filosofi itu kita lihat gitu, kita akan ngambil keputusan itu logis nggak sih, realistis nggak sih, etis nggak sih? Nah, fungsinya kita belajar ini sebenarnya ruhnya di sini. Nah, saya lanjutkan lagi. Kepemimpinan institusi itu menyebutkan, oh ini force major karena ada virus, ini tindakan Tuhan. Sehingga mereka di sini itu seolah-olah deh ya, mereka melepas janji mereka. Nah, ini tadi lebih mengarah ke etika tadi. Oke. Oke, tadi sudah dijelaskan konstruktivisme dan sebagainya. Nah, untuk yang realistis kritis juga dipercaya bahwa mereka menerangi berbagai aspek realitas yang ada, kecuali mereka memberikan perhatian khusus pada bagian mana dari ruangan yang menyala dan bagaimana yang dibiarkan gelap. Jadi nanti ada asumsinya, nanti saya akan coba jelaskan. Nah, untuk positivisme dan realistis dapat divisualisasikan seperti memegang senter di ruangan gelap. Jadi antara positivisme dan realitisme itu seperti orang memegang senter di tempat gelap. Untuk konstruktivis itu melihat realitas sebagai tanah liat yang dibentuk oleh peneliti menjadi sebuah bentuk dan pembaca atau reader itu menafsirkan sesuai pemahaman reader masing-masing. Baik peneliti maupun pembaca terlibat dalam tindakan kreasi yang independen. Jadi di sini itu seperti kita itu berdaulat, kita terserah pemahaman saya mau mentafsirkan bagaimana. Nah, ini menghasilkan konstruksi yang mendapatkan legitimasi melalui konstruksi. Jadi dari pemahaman A, pemahaman B itu mereka menjadi satu, itu konstruktivisme. Untuk politis, bagi seorang aktivis lingkungan, kinerja keuangan adalah artefak yang tidak berharga. Jadi untuk orang yang aktivis lingkungan, perusahaan yang untung itu nggak penting. Kayak tadi sudah dijelaskan, ketika ada penebangan hutan, kemudian ada reboisasi, itu nggak etis. Satu sisi Anda mengambil keuntungan, satu sisi Anda merugikan dan menanam lagi. Tapi di satu sisi lain, itu ada
ekonomi yang berputar di situ. Nah, ini tapi untuk sebagai aktivis lingkungan itu menolak perusahaan untung, wah nggak, tapi nggak bisa merusak. Ini pandangan politisnya. Dan bagi seorang penonton itu bahkan merupakan simbol dari kinerja yang buruk. Nah, jadi laporan keuangan perusahaan bagus itu bagi serikat pekerja itu nggak ngefek. Jadi di sini ada politis ya, ada segmen atau paradigma atau pandangan politis itu di sini. Nah, sekarang filsafat dan teori organisasi. Setiap klaim teori dan pengetahuan dipahami oleh berbagai asumsi filosofis serta posisi politik yang syarat nilai. Beberapa dari posisi tersebut sangat jelas sehingga bersifat aksiomatis. Bagaimana dengan peneliti yang bekerja, peneliti perempuan di sini maksud saya, yang bekerja dalam manajemen, tetapi tidak selalu mengidentifikasi sebagai. Jadi maksud saya gini, ada seorang dalam sebuah penelitian itu ini masalah gender ya, gender itu disebutkan beberapa orang itu masih sangat membedakan gender. Jadi ada beberapa kelompok atau beberapa negara mungkin masih menganggap perempuan itu tidak layak di level manajerial atau bekerja di middle management atau top level management itu masih menolak. Nah, ini yang kadang kita perlu dalam hal ini eh, pahami bersama bahwasanya dalam 18 SDGs, poin dari SDGs Sustainable Development Goal itu salah satu poin pentingnya adalah kesetaraan gender. Nah, ini masih inline dengan SDGs ya. Jadi implikasinya ketika ada paham-paham seperti itu adalah bagaimana sih perempuan kalau dia duduk di Dewan Komisaris. Ketika pandangan masih ada feminisme, paham bahwasannya perempuan itu tidak layak di level manajerial, level middle management, itu maka tidak ada yang ini. Nah, sekarang sudah mulai bergeser. Nah, kesimpulannya di sini adalah kita harus netral sebagai peneliti. Jadi sikap netral, peneliti tidak perlu berkomitmen untuk memulai proses penyelidikan tanpa sikap sosial politik tertentu sebelumnya, hampir tidak mungkin terjadi. Sebaliknya, yang perlu dilakukan oleh para peneliti adalah membuat posisi mereka transparan bagi pembaca. Jadi di sini sebagai seorang philosophy of management, kita harus tahu kita harus di posisi yang netral, tidak boleh di sini dan di sini. Oke, lanjut, Gwen. Dilema penjelasan tentang posisi epistemologis dan ontologis dari mana peneliti berasal. Nah, ini juga ada pertanyaan nih, tanda tanya. Haruskah seorang peneliti sebelum mereka mulai meneliti itu dia menyebutkan saya ini positivisme atau realistisme atau konstruktivisme? Nah, itu masih ada pertanyaan. Nah, selanjutnya dalam positivisme dalam manajemen strategis, gagasan yang digunakan positivisme dalam penelitian strategi adalah mengambil hanya elemen-elemen yang dapat diukur dan membangun konstruksi kompleks dari input sederhana. Menurut Kammerer 1991, contoh terbaik penelitian positivisme dalam manajemen strategi adalah teori permainan atau game teori. Kemudian menurut Saloner di 1991, ahli game teori mencoba untuk mewakili aktivitas ekonomi ke serangkaian posisi matematis yang kemudian mereka simpulkan tidak hanya menggambarkan tindakan tingkat perusahaan tapi juga memprediksinya. Jadi dalam game teori itu ada istilahnya adalah forecasting, ada asumsi ke depannya bagaimana. Hasilnya tentu saja melibatkan model yang mencapai keandalan tinggi. Jadi kalau kita mengambil elemen-elemen yang dapat diukur, kemudian membangun konstruksi yang kompleks dari sesuatu yang sederhana, kita mendapatkan validitas yang tingkat yang tinggi. Tetapi kadang-kadang dipertanyakan dalam hal validitas. Ada yang ketika tinggi itu kadang ditanyakan. Dengan kata lain, mengukur apa yang mereka lakukan dengan sangat baik, tetapi apakah konstruksi mereka melacak fenomena yang mereka maksud adalah sebuah pertanyaan. Kadang mereka valid, kadang mereka bagus di dalam validitas, tapi di hal lain masih ada tanda tanya. Ini benar nggak sih validitasnya? Ini berdampak nggak sih dengan lingkungan atau dengan keputusan ketika kita mengambil keputusan dampaknya bagaimana sih? Itu positivisme. Oke, lanjut. Realisme dalam manajemen strategis menurut Godfrey dan Bukit di tahun 1995, posisi positivisme terus memiliki banyak daya tarik dalam bidang strategik.
Seperti di sini contohnya manajemen logistik. Tetapi mendapat kecaman ketika mencoba menggambarkan tindakan manusia di dalam perusahaan, terutama karena ketidakmampuannya untuk menganalisis elemen tindakan perusahaan yang tidak terukur. Jadi untuk yang positivisme itu dalam hal-hal strategik dia banyak dukungan, tapi ada kritikan dalam dia menganalisis sesuatu yang tidak dapat diukur. Misalnya, teori eselon atas dalam kepemimpinan strategik menurut Hendrik Mason tahun 1984 yang berpendapat bahwa peneliti biasa akan memiliki akses terbatas ke top manajemen atau pemimpin strategis dalam suatu organisasi. Maka mereka harus melanjutkan penelitiannya dengan menggunakan variabel demografis, usia, pengalaman, pendapatan untuk membangun profil atribut seperti kualitas kepemimpinan mereka. Jadi untuk peneliti pemula biasanya itu ketika dia susah dalam mengakses top level manajemen, dia mencoba objek atau audiens yang bisa diakses dengan menambah variabel demografisnya untuk mengambil kesimpulan dari pertanyaan penelitian yang diajukan oleh si peneliti tersebut. Konstruktivisme dalam manajemen strategis. Konstruktivitas dalam strategi itu ada pendapat yang selalu dilakukan tetapi tidak pernah dibahas. Mungkin karena pakar manajemen strategis khawatir bahwa itu menyajikan pendekatan yang kurang ilmiah, sangat dekat dengan solipsisme. Nah, ini yang tadi saya bilang nyambung dengan yang disampaikan oleh Bu Enti di awal. Apa sih solipsisme itu? Solipsisme itu dalam artikel ini dijelaskan bahwasannya seseorang itu beranggapan bahwasanya pemikirannya dia itu yang paling benar. Ini yang di dalam filosofi ilmu manajemen ini tidak boleh terjadi. Jadi sebelum ada data dan fakta serta forecasting ke depan, solipsisme ini tidak boleh dilakukan. Memang dalam hal manajemen strategik, intuisi seorang leader itu perlu. Berdasarkan pengalamannya dia, itu memang perlu. Tapi solipsisme menganggap pemikiran diri itu benar, itu yang harus dihindari kalau di artikel ini. Contoh di sini ya, penelitian dalam manajemen crisis management menyatakan bahwa krisis seringkali diciptakan oleh lingkungan eksternal. Krisis seringkali diciptakan bukan karena eksternal, tapi oleh internal organisasi. Yang menyebabkan momen krisis ini juga sebenarnya kita ini solipsisme, ini nganggap bahwasanya ini gara-gara internal ini. Nah, ini yang kadang kita perlu pahami bahwasanya kita nggak boleh solipsisme. Selanjutnya, salah satu masalah strategis realistis dalam sudut pandang subkelompok tertentu yang selalu dominan dalam organisasi dijumlahkan sebagai atau diakumulasikan sebagai realitas organisasi. Jadi gini, kadang ada salah satu subkelompok tertentu yang dominan dan itu menguasai, itu selalu dianggap benar biasanya dalam organisasi. Ini masuk di solipsisme tadi karena mereka menganggap benar dan mereka melakukan, akhirnya itu yang dipercaya bahwasanya itu benar. Padahal bisa jadi secara data dan fakta itu berbeda. Misalnya, ahli teori keagenan atau agency teori itu menyampaikan bahwasanya rektor atau kepala sekolah atau dekan itu adalah mewakili organisasi. Itu sebenarnya nggak bisa dijadikan acuan bahwasanya rektor mewakili organisasi, itu tidak bisa. Atau bahwasanya kinerja keuangan itu yang menentukan atau membuat perusahaan itu bagus, itu juga tidak bisa. Itu masih satu sisi. Nah, dalam sini di dalam filosofi ilmu manajemen ini sih, apalagi everybody is philosophy, itu kita nggak boleh melihat di dalam satu sisi. Jadi apa kesimpulannya? Pertama, terlepas dari apakah seseorang itu memiliki atau memikirkan filsafat secara eksplisit, setiap peneliti organisasi adalah seorang filosof. Jadi sesuai topik kita adalah everybody is a philosopher. Kedua, posisi filosofis didasarkan pada berbagai pendekatan yang berkaitan dengan ontologi, epistemologi, metodologi, etika, dan posisi politik.
bergantung pada di mana seseorang itu berdiri sehubungan dengan blok atau posisi bangunan filosofi tersebut. Orientasi mereka dapat dicirikan sebagai positivisme, realisme, realisme kritis, dan konstruktivis yang tadi dijelaskan oleh Pak Dominikus. Dengan pertimbangan pragmatis dan politik. Nah, ini juga pragmatis dan politis. Nah, ketiga, semua teori manajemen memiliki atau menghuni spektrum posisi politik yang sama yang memperkaya mereka dan menambah relevansinya dengan dunia perusahaan dan organisasi. Begitu rekan-rekan Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, teman-teman, itu saja yang bisa kami sampaikan selaku presenter di kelompok pertama ini di mata kuliah Filsafat Ilmu Manajemen. Kiranya bisa bermanfaat. Kurang lebihnya terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.